Saudara-saudari, selamat siang. Apa yang terlintas di pikiran kita kalau kita mendengar sabda itu? Mungkinkah orang buta menuntut orang buta? Kira-kira apa yang terlintas di pikiran kita? Ada yang punya jawaban? Ketika saya bertanya kepada seorang kecil, dia menjawab dengan semangat. Romo, biasanya ada temannya yang di sebelah itu nonton dia dengan tongkat. Mungkinkah orang buta menuntut orang buta? Jadi ketika mendengar sabda itu, ketika saya juga merenungkan secara pribadi, itu sesuatu yang tidak mungkin. Bisa terjadi, tetapi ujungnya orang itu terhantuk, jatuh, terjerembab. Kalau bahasanya Yesus lebih dalam lagi, dia akan masuk ke dalam lubang. Dan sabda hari ini bukan tentang hanya orang buta menuntut orang buta, tetapi Yesus lebih lanjut bicara tentang melihat orang lain dalam kacamata menuntut kesalahan dan kekurangan. Jika Yesus memberi pengajaran, ada juga balok di matamu. Kita jangan berpikir balok yang gede-gede gitu ya, kayu itu ya, bukan. Tetapi dalam bahasa tradisi kitab suci, balok itu benda yang bisa menutupi mata kita semua. Selumbar itu dia seperti benang sutra yang halus, yang tidak kelihatan, tetapi bisa melihat. Kalau ada balok di mata tidak bisa melihat. Selumbar orang masih bisa melihat walaupun bayang-bayang. Jadi sesuatu refleksi yang dalam bagi saya ketika merenungkan sabda ini. Yesus mengajak pertama-tama setiap orang melihat dirinya, saya secara pribadi, melihat diri saya, apakah saya benar-benar mengenal diri saya? Apa yang sedang terjadi dengan diri saya? Dan di lain pihak, cara melihat diri saya akan terpantul di depan mata saya bagaimana saya melihat orang lain. Bisa jadi ketika dia bangun pagi atau kita datang ke kantor atau dalam perjalanan, saya merasa seperti kadang-kadang Tuhan membawa cermin di depan kita untuk bercermin, untuk melihat pengalaman, melihat orang lain. Mereka adalah cermin bagi kita, agar kita bisa melihat. Mata saya terang, bisa melihat dalam arti apakah ada kebaikan di dalam diri orang lain, atau saya melihatnya semua gelap, tidak ada kebaikan. Dalam tanda kutip bahasanya lebih banyak pengeluhan. Atau lebih dalam lagi, dari sabda Yesus itu kita bisa merasa bahwa lebih sering mungkin karena saya punya pengaruh, saya punya kuasa, saya bisa menjatuhkan orang lain, atau saya bebas berkata-kata atau menghakimi orang lain. Memang kalau saya renung-renungkan ikut Yesus memang tidak gampang. Sabdanya itu seringkali sulit untuk dijalankan. Maka kita mengerti Yesus mengatakan pintu menuju ke surga sempit. Semua orang berjuang. Saya berjuang, Anda berjuang, semua kita berjuang. Tetapi tidak berhenti pada pengalaman pesimis bahwa saya akan tetap buta. Tidak. Saya meyakini setiap kita yang dibaptis diberi daya hidup ilahi dalam diri kita. Daya hidup ilahi yang milik Allah itu juga diberikan ke dalam diri kita untuk bisa memaknai setiap pengalaman hidup, untuk bisa mengenal lebih dalam diri saya pribadi, bisa melihat orang lain sebagai saudara, dan daya hidup ilahi itu bisa menjadi cahaya.
Maka kata-kata Yesus, jadilah terang, itu mungkin bagi kita. Dan terang yang sesungguhnya terpancar dari cara kita melihat, dari mata kita. Kita berdoa kepada Tuhan dalam Ekaristi ini, semoga kita dari waktu ke waktu, saya dan Anda, kita belajar dari orang lain, belajar dari pengalaman untuk melihat dan menjadi terang melalui cara saya melihat sesama saya, cara saya memperlakukan orang lain, cara saya menerima orang lain apa adanya, tetapi didahului dengan cara saya mengasihi diri saya, menerima diri saya apa adanya, dan bersyukur atas apa yang Tuhan karuniakan kepada saya. Tuhan memberkati kita sekalian. Amin.